Bilih titiwan menika secara singkat sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian kesempatan kali ini kami mohonkan tausiah dilanjutkan doa oleh beliau Bapak Kiai Haji M. Mansur MAG. Beliau adalah wakil wali kota Magelang. Dan ingat ibu bapak, setelah ini nanti saya masih mempunyai 4 payung buat ibu bapak semuanya. Tolong adik-adik, anak-anak semuanya perhatikan apa makna daripada tausiah dan haul Diponegoro ini yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji M. Mansur MAG. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Mansur MAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wa ashkuruhu ala ni'amihi wa asta'inuhu innahu khal mu'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yusabbihukum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal julasa'il kurama rahimakumullah. Yang terhormat PJ Gubernur Jawa Tengah atau mewakili, juga yang terhormat Pangdam 4 Diponegoro yang diwakili oleh Bapak Danrem Pamungkas, beliau Bapak Brigjen TNI Bambang Sujarwo. Juga Kapolda Jawa Tengah yang diwakili oleh Ibu Kapolres Magelang Kota. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Magelang, juga yang saya hormati Bapak Sekda Kota Magelang mewakili Wali Kota Magelang, Bapak Dandim 0705 Magelang yang saya hormati, juga Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang mewakili, Rektor Untidar, juga Rektor Unima atau mewakili yang saya hormati, Ashabul Fadhail, para Bapak Kiai, para alim ulama il-kiram, juga para ketua organisasi keagamaan, Ketua PCNO Kota Magelang, Ketua PD Muhammadiyah Kota Magelang, juga para pejabat dari unsur TNI dan Polri yang saya hormati, para kepala organisasi pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah yang hadir yang saya hormati. Lebih-lebih Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau
keturunan dari Pangenan Diponegoro yang saya hormati sebagai penyelenggara peringatan haul saat ini beserta jajarannya dan seluruh hadirin yang tidak mampu saya sapa satu persatu, baik dari Direktur BUMN, BUMD maupun kepala sekolah dan putra putriku, para siswa-siswi semuanya. Semoga selalu mendapat ridho, barokah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salad roti, martabak dan keju. Sangat lezat dan enak rasanya. Selamat pagi para bapak dan ibu, semoga maju sehat dan bahagia. Numpak andong jarane telu, lewat banter ono ing Malioboro. Ayo kita tansah gelem melu nerusake perjuangane Pangeran Diponegoro. Izinkanlah sebelumnya saya mengucapkan puji syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Allah Azza wa Jalla telah melimpahkan karunia, rahmat dan nikmat yang tiada tara. Pagi ini kita bisa bersilaturahim di pendopo yang kita sekarang hadir ini dalam kondisi sehat jasmani rohani. Semoga kehadiran panjenengan semua menjadi amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa semoga kita dapat memperoleh syafaat beliau besok fi yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya perkenankan saya akan menyampaikan hikmah haul Pangeran Diponegoro. Apa yang namanya hikmah? Al-hikmatu hiya shawabul amri wasadadu. Yang namanya hikmah yaitu nilai-nilai mutiara yang terkandung di balik suatu peristiwa. Fi kulli syai'in hikmatun. Semua apa saja yang terjadi di dunia ini pasti ada nilai-nilai mutiaranya, pasti ada hikmahnya, pasti ada nilai-nilai mutiaranya. Termasuk peringatan haul sekarang ini pasti ada nilai mutiaranya. Semoga yang hadir selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus diisi pengajian haul memperingati wafatnya almarhum Pangeran Diponegoro. Itu haul. Syaratnya ngaji itu ada 3. Syaratnya ngaji ada 3. Syaratnya ngaji telung perkara kang sepisan dirungokake, ping pindhone diamalake, ping telune ditular-tularake. Monggo Mbak. Sholatullah salamullah. Rampung ngaji ojo lali,
tambah kenceng iman takawane, tambah apik lelakone, tambah khusyuk ibadahe. Salatullah salamullah ala yasin rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sregep ngaji akeh ganjarane, dadi ayem tentrem uripe, malah padang kuburane, uga slamet donya lan akhirate. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Insya Allah dengan haul yang kita peringati sekarang ini, kita akan selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hidayatu hiya adilalatu bil lutfi ala ma yusillu ilal madlub. Yang namanya hidayah yaitu petunjuk Allah yang lembut, yang halus. Dengan petunjuk itu dapat menghantarkan apa yang dicari, apa yang dituju, apa yang disita-citakan dapat tercapai. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita punya cita-cita bisa meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro dalam konteks masa kini, lebih untuk membangun Magelang yang kita cinta ini. Pancen gurih kacang koro, oleh-oleh sedulur Pemalang. Kanthi semangat perjuangan Diponegoro, ayo nyawisi bangun Magelang. Maka hikmahnya haul ada 3. Ada berapa, Dik? Ada berapa, Dik? 3. Yang pertama lil istighfar, yang kedua lil istirkar, dan yang 3 lil istibna, lil istisma. Lil istighfar maksudnya dalam hal ini mengharap pada Allah biar dapat ampunan, mahfirah. Almarhum Pangeran Diponegoro mendapat mahfirah dari Allah Ta'ala, mendapat ampunan. Kita pun juga gitu. Kita mendoakan beliau tadi tahlilan bersama, kita juga mendapat ampunan. Sebab manusia biasa, al-insan makhluk khotok wa nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Lain Nabi. Kalau Nabi Muhammad diperingati maulidnya, hari kelahiran. Karena Nabi itu maksum, tidak punya dosa. Digaransi oleh Allah, lahir sampai meninggal, wafat pasti baik, maksum. Maka diperingati kelahirannya. Namun kalau umatnya Nabi Muhammad, manusia-manusia seperti kita ini, pasti punya dosa dan salah. Ditunggu kalau akhir hayatnya husnul khotimah, akhir hayatnya bagus, perjuangannya bagus, ibadahnya bagus, tingkah lakunya bagus, lah
Ini jadi orang baik perlu dikhauli, diperingati hari wafatnya, termasuk mengkaji sejarah perjuangan hidupnya. Maka jadi haul. Begitu. Yang ketiga, setelah kita istighfar, maksud kami, mohon ampun. Yang kedua ini istighfar untuk mengingat, memperingati perjuangan yang kita hauli, yaitu Pangeran Diponegoro. Adik-adik semuanya perlu kita ketahui bersama untuk mengingat beliau, sebab Nabi bersabda begini, Dzikrul anbiya'i minal ibadah wadur sholihinal kafaroh wadur mauti sodakoh wadur qabri yuqarribukum ilal jannah. Hadis riwayat Imam Dailami, yang artinya mau memperingati, mau ingat, mengingat dan menyebut nama Nabi itu termasuk ibadah. Kita memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj termasuk ibadah. Wadul sholihin al kafaroh, dan kita mengingat, memperingati, menyebut-nyebut orang-orang yang sholih. Termasuk Pangeran Diponegoro adalah beliau orang yang sholih. Nyatanya berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan, membela bangsa, negara, dan agama. Sholih betul. Ini yang memperingati dilebur dosanya. Amin Allahumma amin. Wadil mauti sodakoh, dan mau teringat akan kematian, teringat mati. Akhirnya kita memperbaiki diri, mumpung masih hidup berbuat yang baik, uang akan mati, jadi pahala sodakoh diberikan. Wadil qabri, dan teringat akan kubur, yuqarribukum ilal jannah, didekatkan menuju jalannya surga. Amin ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, dan putra putriku semuanya, mari kita kenang sekarang lili istighfar untuk mengingat kembali perjuangan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada hari Jumat Wage. Hari apa, Dek? Jumat Wage. Pas waktu subuh, waktu fajar, tanggal 11 November tahun 1785. Wafat beliau pada hari Senin Pon, tanggal 8 Januari 1855. Usia beliau itu adalah seluruhnya, usia beliau itu 69 tahun lebih sedikit, atau 69 tahun lebih 57 hari, tepatnya gitu. 69 tahun lebih 57 hari. Sejak wafat 8 Januari 1855 sampai sekarang, dihitung-hitung sudah 170 tahun. Jadi haulnya itu sudah 170 tahun. Hanya di Kota Magelang ini, di Kota Magelang sini sudah berjalan memperingati haul beliau 5 tahun. Leres ya? 5 tahun. Nama kecil beliau adalah Bendoro Raden Mas Mustahar. Bendoro Raden Mas Mustahar. Kemudian oleh kakeknya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono II, diberi nama pada tanggal 3 September 1805. Pada usia 20 tahun beliau diberi nama, yaitu Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Ini pemberian Hamengkubuwono II kakeknya. Kemudian beliau itu mendalami agama ketika muda.
tidak tinggal di keraton, di kerajaan, malah ikut nenek buyutnya putri Kanjeng Ratu Telogorejo, istri permaisuri Hamengkubuwono yang pertama. Di sana dia itu belajar agama, ajur-ajer, nyawiji dengan rakyat kecil, bergaul dengan rakyat. Tidak hidup di keraton, tidak, tapi membaur dengan rakyat, berintegrasi, nyawiji, dan mendalami agama. Akhirnya beliau itu diharapkan oleh Kiai Telogorejo untuk menjadi ahli agama. Maka diharapkan mau nyantri. Beliau jadi santri betul, keliling ke pantai selatan Pulau Jawa, keliling terus dengan menyamar dirinya dengan nama Abdurrahim. Keliling. Setelah pinter agama, ahli hukum agama dan ahli hukum adat kejawen, beliau memberi nama dirinya dengan nama Pangeran Abdul Hamid, namanya Pangeran Abdul Hamid. Nama beliau setelah dalam agamanya, pinter agamanya, akhlaknya bagus, cerdas, tangkas. Bahkan beliau itu mahir, pinter mengendarai kuda. Tidak ada yang mengalahkan. Misalnya ikut balapan gitu sekarang nomor 1 pasti. Sampai Belanda itu bingung ketika perang itu mengejar Panglima tidak bisa mengejar. Pakai kuda kencang menyeberangi Sungai Progo ini langsung saja. Sungai Progo itu dengan kudanya langsung. Akhirnya Belanda kehilangan jejak. Pandai mengendarai kuda. Itu Pangeran Diponegoro. Kudanya ada 60 buah. Yang terkenal kuda yang hitam, gagah perkasa, namanya Ki Jentayu atau Ki Jitayu, kudanya itu. Itu dulu dipakai untuk perang tahun 1825 sampai 1830. Maka Sentot Alibasah Pabrodirjo itu ketika umur 6 tahun ikut ke Tegalrejo, ikut Pangeran Diponegoro untuk belajar naik kuda, juga belajar agama. Mengapa? Karena kakak kandungnya itu menjadi istrinya Pangeran Diponegoro. Itu yang bernama siapa? Yaitu Raden Ayu Maduretno. Itu kakaknya Sentot Prawiro Diarjo Alibasah itu. Inilah ketika muda Pangeran Diponegoro. Nah, seterusnya pada usia tahun 20 tahun beliau oleh bapaknya, ayahnya Hamengkubuwono III diberi nama gelaran, yaitu Pangeran Haryo Diponegoro. Dan sebenarnya digadang-gadang karena Pangeran Diponegoro itu putra sulung nomor 1 tertua untuk menjadi sultan, menggantikan bapaknya yaitu Hamengkubuwono III menjadi Hamengkubuwono keempat. Tapi beliau tidak mau, ingin mendalami agama. Hanya di waktu itu sayangnya begini, Pangeran Diponegoro itu jengkel. Belanda itu menindas rakyat Jawa, termasuk di Yogyakarta itu pajak-pajak upeti rakyat dinaikkan tinggi. Rakyat menjerit, tidak mampu bayar, hidupnya sengsara, jadi miskin. Belanda juga ngawur, matok-matoki tanah itu loh, tanah rakyat dipatoki sakarepe dhewe, diambil alih oleh Belanda. Rakyat gelisah, menjerit, sengsara. Tanah persawahan miliknya hanya kecil, dirampas, dipatok-patoki. Juga perkembangan agama ditekan habis-habisan. Agama dipepet biar tidak berkembang. Akhirnya Pangeran Diponegoro tidak kuat hatinya, langsung
memproklamasikan, mengajak rakyat untuk melawan penjajahan yang dolim ini. Terjadilah Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Perang Jawa atau Perang Pangeran Diponegoro. Itu riwayatnya demikian. Karena niatnya motivasi untuk membela bangsa, negara, dan rakyat yang tertindas. Juga untuk syiar agama, wong agamanya ditekan habis-habisan, maka didukung oleh ulama-ulama sejawa. Ulama-ulama mendukung, tokoh-tokoh agama mendukung, termasuk Kiai Mojo. Jadi penasihat ahli Kiai Mojo itu mendukung. Akhirnya berkobarlah perang Pangeran Diponegoro. Paham, Dek? Paham? Paham. Perang Pangeran Diponegoro berjalan 5 tahun, tapi perang terbesar bagi Belanda. Mengapa? Yang meninggal dunia, yang tewas, pasukan tentara Belanda jumlahnya 8.000 lebih orang. Wah, itu mengerikan itu, 8.000 orang pasukan Belanda meninggal. Dan kerugiannya ya, untuk biaya perang, pemerintah Hindia Belanda itu mengeluarkan 25 juta gulden. 25 juta gulden. 1 gulden itu sama dengan 1 gram emas. Selama 5 tahun Belanda mengeluarkan tuh, untuk biaya perang, untuk apa? Menumpas Diponegoro dan kawan-kawannya itu. Habis 25 juta gulden. 1 gulden itu 1 gram emas. Kalau di kurs sekarang 1 gram emas itu 1.500.000 rupiah. Maka 25 juta kali 1.500.000 rupiah, jumlahnya ada 37,5 triliun. Besar loh itu, 37,5 triliun yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda untuk melawan Pangeran Diponegoro. Padahal APBN pemerintah Hindia Belanda itu 1 tahun hanya 2 juta gulden. Berarti menghabiskan dana APBN 12,5 tahun. Inilah ngeri. Maka pemerintah Hindia Belanda terus mengadakan sayembara. Barang siapa bisa menangkap Pangeran Diponegoro diberi hadiah uang 20.000 gulden. 2.000 gulden itu kalau sekarang, yaitu kalau sekarang 20.000 gulden kali 1,5 juta rupiah. Itu ada 3 miliar. 3 miliar. Ini kalau sekarang. Namun tidak bisa ketangkap. Akhirnya Belanda licik mengajak perundingan damai, datang tidak boleh pakai senjata. Padahal itu pas Idul Fitri, bulan Syawal itu, tepatnya di sini nih, di sini. Pangeran Diponegoro jantan datang wong perundingan damai. Di sini. Tapi Belanda khianat, licik, mengirai janji, ingkar janji. Katanya berunding, malah menangkap. Ditangkap Pangeran Diponegoro itu. Akhirnya terus Pangeran Diponegoro itu dibuang. Disingkirkan ke Manado. Ditangkap tanggal 28 Maret tahun 1830. Terus diasingkan ke Manado pada tanggal 3 Mei 1830. Dimasukkan dalam benteng New Amsterdam. Akhirnya tahun 1834 dipindahkan ke Makassar. Di benteng Rotterdam Makassar. Dan beliau wafat di sana. Wafat pada tanggal 8 Januari 1855 dan berwasiat supaya dimakamkan di Makassar. Maka dikebumikan di Kampung Melayu Makassar.
atas wasiat beliau sendiri. Inilah riwayat hidup Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah mau meneladani Pangeran Diponegoro. Sekarang ini banyak generasi muda yang aneh, tidak paham pahlawan nasional milik kita sendiri termasuk Pangeran Diponegoro. Wong pakai jaket saja banyak yo anak muda pakai jaket. Pakai jaket yang bagus sebenarnya kan gini, pakai jaket tulisi saja Pangeran Diponegoro, bagus. Tapi ndai malah punya simbol-simbol idola orang asing. Ya itu banyak itu. Saya pernah anak muda pakai jaket ditulisi di belakangnya Gapero. Gapero Pak Dandim, Gapero. Saya tanya, "Dek, Gapero itu apa?" Gabungan Pemuda Royal. Waduh. Gabungan Pemuda Royal disingkat Gapero. Nah, ini kan aneh, mbok ditulisi Diponegoro yang mana bagus loh. Diponegoro, ini pahlawan nasional, malah ndak Gapero. Waduh. Ada yang pakai jaket tulisi Xerox. Wah, Xerox. Wah. Xerox kan dulu kan merek fotokopi malah. Itu Xerox tuh merek fotokopi. Lho kok malah ditiru. Mbok Pangeran Diponegoro atau Jenderal Sudirman jelas ini autentik pahlawan berjuang untuk bangsa negara. Maka generasi muda harus jangan lupa sejarah. Hari ini kita haul bareng-bareng. Para bapak, para ibu yang kami hormati, oleh karena itu monggo kapan-kapan panjenengan setelah ini ya, nanti melihat kamarnya Pangeran Diponegoro. Para kepala sekolah itu mbok kapan-kapan ngejak anak didiknya diajak wisata ke Gua Selarong. Siapa yang pernah ke sana ke Gua Selarong? Pangeran Diponegoro itu ketika muda munajat, zikir, nyepi atau tahanus, orang Jawa bilang semedi di Gua Selarong. Ditempa batinnya, ditempa diri, muhasabah. Wah, akhirnya mentalnya membaja dan kuat karena diberi oleh Allah kekuatan mental yang tangguh. Mari kapan-kapan bisa ke sana, dolan nang pasar tuku suling, weruh terong terus diborong. Ayo konco kita tansah eling marang Diponegoro Pangeran Gua Selarong. Sebab kita ini mau meninggal dunia. Kalau Pangeran Diponegoro usianya 69 tahun lebih 57 hari. Kita enggak ngerti loh kita ini. Saya teringat dulu jadi kepala Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 1993. Bupati Kudus telepon saya, "Pak Mansur, jenengan orang baru di Kudus. Ini ada pemuda ganteng, energik, cakep meninggal dunia. Yuk layat bareng-bareng." Saya terus sowan Pak Bupati di pendopo rumah dinas. Sudah kumpul kepala dinas, kepala OPD, camat bareng-bareng di sana untuk layat. Saya tanya, "Pak Bupati, yang meninggal dunia itu siapa?" "Pangeran Dangdut." "Rumahnya mana?" "Kaliputu, Kecamatan Kota Kudus." Pangeran Dangdut namanya Abimanyu Ngesti atau Abim Ngesti. Dulu sering masuk televisi, terkenal itu. Raja Dangdut Rhoma Irama, Pangeran Dangdut Abimanyu Ngesti. Betul. Rombongan bareng takziah. Wah, yang layat muda-muda semuanya. Yang meninggal dunia masih muda kok, Abimanyu Ngesti. Yang tua ya ada, tapi banyak yang muda. Dari Jakarta satu bus datang, Rhoma Irama datang, LV Sukasi datang, Hamdan ATT datang.
Maggie Z dateng, Arafik dateng, Rita Sugiharto dateng. Saya disuruh baca doa pemberangkatan jenazah. Tidak sampai hati, nangis. Masih muda kok meninggal dunia. Yang tua kok malah belum. Nangis saya. Tidak lama disusul. Yang muda-muda juga meninggal dunia. Nika Ardila meninggal dunia. Poppy Mercury meninggal dunia. Ricky Ricardo meninggal dunia. Agak tua Benyamin S meninggal dunia. Bagio S meninggal dunia. Mansur S belum. Tapi pasti mati. Kita semuanya akan mati. Wong mati itu pintu. Sini dunia, sana akhirat batasi pintu. Al-mautu babun, yang namanya mati itu pintu. Wa kullun nasi dahilu, semua manusia akan masuk kematian menuju akhirat. Hanya siapa yang dulu. Mungkin panjenengan duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, jenengan duluan. Hanya itu bedanya. Untung Gusti Allah itu maha belas kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah diberitahu. Meninggal dunianya sudah diberitahu. Termasuk saya sudah diberitahu. Hanya tidak memperhatikan pemberitaan itu. Yaitu diberi pemberitahuan tanda-tanda akan mati. Apa tandanya? Ayo mbak, apa tandanya? Rambut ireng dadi putih, iku tondo arep mulih. Meripat awas dadi mlabur, iku tondo mlebu kubur. Untuk genep dadi ompong, iku tondo arep ngerong. Biyen enom dadi tuwa, iku tondo arep sedo. Biyen waras dadi loro, iku tondo arep numpak kerendo. Kuping krungu dadi budek, iku tondo arep teksek. Mula iku aja lali, sregep salat, sregep ngaji. Aja seneng gawe maksiat, ndak cilaka donya akhirat. Sareng-sareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dikafani mori putih, iku tondo arep mulih. Tumpaane kerendo gendoso, rodane sikil menungso. Disarekke nang kuburan, ditutup anjang-anjang. Anak bojo padha bali, ora ana sing ngancani. Ditakoni malaikat loro, ora jawab plonga-plongo. Degi kebekilan disiksa, mergo kakean dosa. Mula iku aja lali, sregep salat, sregep ngaji. Mumpung durung katekanan malaikat juru pati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terakhir
masih hidup, mari kita selalu berjuang untuk kebenaran dan kebaikan. Berjuang untuk yang baik dan yang benar, ini namanya jihad. Jihad itu berjuang untuk yang baik dan benar. Ngurusi madrasah jihad, ngurusi masjid jihad, ngurusi pesantren jihad. Kemudian menyantuni fakir miskin, yatim piatu jihad. Mendorong anak-anak biar rajin sekolah, ini jihad juga. Asal baik benar adalah jihad. Ini kita teruskan, termasuk jihadnya Pangeran Diponegoro ya begitu, membela rakyat, bangsa dan negara serta agama. Amin, Allahumma amin. Jangan hanya dunia saja. Dunia itu repot. Kalau hanya ngurusi dunia, repot sendiri. Harus punya motivasi. Saya jihad fisabilillah biar dapat pahala untuk akhirat. Akhirat didulukan. Sebab dunia ini sebagai sarana menuju akhirat. Setuju? Jangan ya dunia itu repot. Repot dunia itu ibu-ibu repot, bapak repot, pejabat repot, pegawai repot. Repote dadi ibu ngurusi omah saben wektu, apa maneh randuwe pembantu, awake bisa pegelino. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu ibu repot ya, ngurusin dunia, tidak punya pembantu, rumah tangganya tidak ada pembantu, pegelino, tidak dapat pahala. Asal diniati untuk ibadah dapat pahala. Bapak juga repot, bapak itu repote dadi bapak, nyukupi garwa karo anak, rewangi nguli opo becak, nek ra cukup garwane mencak-mencak. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Apalagi pejabat-pejabat tambah repot. Ini bapak-bapak pejabat tuh repot loh. Repote dadi pejabat, sibuk disposisi surat, awan bengi lunga rapat, akhire kena asam urat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Apalagi pegawai-pegawai itu tambah repot pegawai. Repot daya dadi pegawai, lunga esok bali sore, disiplin nyambut gawe, bayar sithik akeh utange. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya ada orang repot tapi seneng, tapi jarang itu. Siapa? Pak Kiai. Loh, Pak Kiai repot malah seneng loh. Senajan repot dadi kiai, rono rene dundang ngaji, umpama bali bengi tekan ngomah dikeloni. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah.
Kesimpulannya yang terakhir yaitu mari dengan haul kita lil istisma, kumpul bareng-bareng seperti ini, silaturahim, tapi punya tekad yang bara untuk berbuat baik, meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh, untuk berjuang bagi bangsa, negara, dan agama. Sore-sore gabur Doro 5 mung bali siji. Ayo podo ilingo para kaum muda marang Diponegoro pahlawan negeri iki. Insyaallah generasi mudanya hebat unggul, Indonesia bersinar termasuk kota Magelang. Nggih, Sungai Progo mengalir lancar walau di sana tak ada tanggul. Insya Allah Indonesia semakin bersinar kalau generasi mudanya hebat dan unggul. Amin Allahumma. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Kami antarkan dalam berdoa ini lebih dulu baca istighfar, biar kita diampuni dosa kita, pulang tidak punya dosa. Saya hantarkan Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asna'na nafsik walhamdu hatta tardo. Allahumma ya hayyu qayyum ya dal jalal ikram, ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribum mujawad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa syina min dunya wa bil akhirah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu min syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma rzuqis salamah war rahmah wal barakah wal ridha wal maghfirah was sihah wal afiyah wal aminah wal mutmainah wal mafhamah wal istiqamah ala man hadir hadal majlis. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih. Cukup sekian.
Matur nuwun, hadanallah wa iyyakum asma'in ila siratin mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.